Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nita Krismania YouTube channel. Kali ini saya akan membahas tentang revolusi bumi, masih materi kelas 6 tema 8, yaitu bumiku. Namun alangkah baiknya jika sebelum belajar kalian berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Setelah penjelasan materi, akan ada kuis untuk kalian latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar revolusi bumi. Jadi, saksikan video ini sampai selesai. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai rotasi bumi. Kali ini saya akan membahas tentang revolusi bumi. Apakah yang dimaksud dengan revolusi bumi? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh selama 365 hari atau 1 tahun surya. Waktu tempuh inilah yang kita sebut kala revolusi. Agar lebih jelas, kita lihat pada ilustrasi berikut. Ini adalah peristiwa revolusi bumi. Bisa kita lihat pada gambar bahwa bumi mengelilingi matahari pada sebuah lintasan yang dinamakan orbit. Orbit ini berbentuk elips karena dipengaruhi oleh hukum Kepler, di mana dalam hukum Kepler 1 dikatakan setiap planet bergerak dengan lintasan elips dan matahari berada di salah satu fokusnya. Ini berarti matahari tidak berada tepat di tengah-tengah jarak antar lintasan. Berdasarkan hukum tersebut, suatu planet pada saat tertentu berada pada jarak terdekat dengan matahari yang disebut dengan perihelium. Sedangkan jarak terjauh dari planet ke matahari disebut aphelium. Dampak dari revolusi bumi yang pertama yaitu adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Bisa kita lihat pada tanggal 21 Maret sampai tanggal 21 Juni, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan berada pada jarak terjauh dari matahari. Ini mengakibatkan belahan bumi utara terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi selatan. Atau dengan kata lain, belahan bumi utara akan mengalami siang hari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi bagian selatan. Bahkan di beberapa wilayah bumi bagian utara akan mengalami matahari bersinar selama 24 jam atau yang kita kenal dengan fenomena midnight sun. Sebaliknya pada tanggal 21 September sampai pada tanggal 21 Desember, kutub selatan berada di dekat matahari, sedangkan kutub utara jauh dari matahari. Ini mengakibatkan belahan bumi selatan mendapatkan sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Atau dengan kata lain, belahan bumi bagian selatan akan mengalami masa siang lebih panjang daripada belahan bumi utara. Bahkan di beberapa belahan bumi bagian selatan akan mengalami sinar matahari atau matahari bersinar 24 jam dibandingkan dengan belahan bumi utara. Yang kedua adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Bisa kita lihat pada ilustrasi di samping, ini adalah rasi bintang Orion. Rasi bintang Orion ini setiap malamnya bergerak berpindah tempat yang mengakibatkan perubahan rasi bintang. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah jaraknya. Biasanya, rasi bintang yang paling dikenal adalah rasi bintang biduk, Scorpio, Leo, dan rasi bintang Pan atau gubuk penceng. Pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan pada tanggal 21 Juni hingga 22 Desember
dan pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni ini disebut gerak semu tahunan matahari. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser dari khatulistiwa menuju ke kutub utara, kemudian ke khatulistiwa lagi, ke kutub selatan, dan seterusnya seperti itu. Yang ketiga, dampak dari adanya revolusi bumi yaitu adanya perubahan musim. Bisa kita lihat pada gambar. Belahan bumi bagian utara akan mengalami perbedaan musim yang sangat mencolok, bahkan bertolak belakang dengan belahan bumi bagian selatan. Contohnya, misalkan pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi bagian utara akan mengalami musim panas. Sebaliknya, di belahan bumi bagian selatan akan mengalami musim dingin. Contoh lainnya, ketika tanggal 23 September hingga tanggal 22 Desember, belahan bumi bagian utara akan mengalami musim gugur, maka sebaliknya, belahan bumi bagian selatan pada tanggal yang sama akan mengalami musim semi. Yang keempat adalah sistem penanggalan Masehi. Sistem penanggalan Masehi ini sudah digunakan lebih dari 4 abad lamanya. Kalender Masehi atau kalender Gregorian pertama kali dikenalkan pada tahun 1582. Kalender Masehi bersumber dari Ensiklopedia Britannica, dibuat berdasarkan sistem penanggalan matahari. Sistem ini menggunakan hitungan waktu perputaran bumi terhadap matahari. Mengutip dari Life Science, astronom Romawi menghitung waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar mengelilingi matahari. Dari hasil penghitungan tersebut, didapatkan angka 365 1/4 hari. Pernah nggak kamu cek kalender dan menemukan kalau Februari punya jumlah hari yang berbeda dari bulan-bulan yang lain? Ya, cuma 28 hari. Tidak hanya itu, kadang di tahun-tahun tertentu malah 29 hari. Nah, kalau ada tahun di mana bulan Februari jumlah harinya 29, kita menyebutnya tahun kabisat. Untuk kamu tahu, sebenarnya dalam satu tahun itu hitungannya tidak persis 365 hari per tahun. Atau waktu tempuh bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 45,1814 detik. Dibulatkan menjadi 365 hari untuk memudahkan penghitungan kalender saja. Nah, jika terus-menerus dibiarkan, tentu akan ada selisih dan bisa-bisa bumi belum penuh mengelilingi matahari, tahun di kalender sudah berakhir. Jika setiap tahun dibulatkan menjadi 365, maka dalam 4 tahun sendiri bisa kekurangan nyaris 1 hari. Artinya, tahun baru datang lebih awal. Maka untuk mengkompensasi hal ini, setiap 4 tahun sekali di setiap bulan Februari diberi 1 tambahan hari. Dengan kata lain, tahun kabisat adalah tahun yang memiliki jumlah hari 366, di luar umumnya tahun yang memiliki jumlah hari 365. Tahun kabisat ini memang dibuat agar menggenapi penghitungan kalender, agar penghitungan tahun itu akurat. Peristiwa revolusi bumi juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33 sebagai berikut. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
Sekarang waktunya mengerjakan kuis. Pertanyaan pertama. Perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari disebut? Jawabannya adalah B. Revolusi. Nomor 2. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran adalah? Jawabannya adalah A. 365 1/4 hari. Nomor 3. Lintasan berbentuk elips yang dimiliki bumi atau planet lain dalam mengelilingi matahari disebut? Jawaban yang tepat adalah C. Orbit. Nomor 4. Jarak terjauh bumi terhadap matahari disebut? Jawaban yang benar adalah B. Aphelion. Nomor 5. Berikut ini adalah akibat dari adanya revolusi bumi, kecuali jawaban yang tepat adalah C. Adanya pembelokan arah angin dan arus laut. Nomor 6. Jika di wilayah kutub utara sedang mengalami musim dingin, maka di wilayah kutub selatan akan mengalami musim Jawaban yang tepat adalah D. Musim panas. Nomor 7. Kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu disebut? Iya, jawaban yang tepat adalah A. Rasi bintang. Nomor 8. Bulan pada kalender Masehi yang jumlah harinya berbeda di tahun Kabisat adalah? Jawabannya adalah B. Februari. Nomor 9. Negara yang tinggal di daerah ekuatorial atau khatulistiwa akan memiliki iklim Iya, jawabannya adalah A. Tropis. Nomor 10. Salah satu ayat Al-Quran yang isinya terkandung tentang peristiwa revolusi bumi adalah?
Jawabannya adalah C. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Selamat buat kalian yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dalam kuis dengan benar. Untuk kalian yang menjawab pertanyaannya masih ada yang salah, tetap semangat dan terus belajar. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.